Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah telah mempertemukan kita di sini pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukan kita ya, di tengah-tengah aktivitas kita. Kita bisa menyempatkan diri untuk mengikuti kelas online studi kelayakan bisnis. Masih bersama saya ya, hari ini kita coba membahas tentang aspek AMDAL ya, aspek AMDAL. Jadi aspek AMDAL ini merupakan aspek yang berhubungan dengan aspek lingkungan. Sebuah bisnis dalam kaitannya dengan lingkungan, tentu yang namanya lingkungan tidak bisa dilepaskan dari perusahaan ya, dari lingkungan perusahaan. Lingkungan yang dimaksud bisa lingkungan usaha, lingkungan kompetitor ya, kemudian juga lingkungan alam sekitar ya, alam sekitar. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita coba belajar bersama-sama berkaitan dengan analisis dampak lingkungan ya, analisis dampak lingkungan. Sebelumnya mungkin sedikit mereview ya dari beberapa pertemuan yang telah kita sama-sama laksanakan. Ada aspek apa saja yang perlu kita analisis dalam melakukan kelayakan bisnis? Aspek pemasaran ya, aspek teknis, aspek apa lagi? Aspek finansial ya, aspek apa? Aspek masih ingat? Ada aspek teknis, ada aspek finansial, aspek pemasaran, ada lagi aspek manajemen ya, organisasi, itu juga bisa aspek. Dan sekarang kita belajar tentang aspek AMDAL ya, lain aspek AMDAL atau analisis tentang dampak lingkungan ya, analisis lingkungan. Nah, kenapa sebuah perusahaan perlu dilakukan analisis dampak lingkungan? Salah satunya karena memang adanya tuntutan dari peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Jadi sebuah perusahaan ketika beroperasi itu harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ketika perusahaan itu beroperasi justru melakukan pengrusakan terhadap lingkungannya, maka pihak pemerintah akan memberlakukan ya sebuah sanksi atau hukuman terhadap perusahaan tersebut. Sehingga bagi kita yang dalam saat ini belajar untuk menganalisis tentang kelayakan suatu bisnis, nah bagaimana bisnis ini bisa layak, maka syarat yang lain yang harus kita perhatikan adalah layak secara AMDAL ya, layak secara analisis dampak lingkungan ya. Nah, kita coba melihat ya. Jadi kalau kita melihat dari berbagai berita ya yang ada di berbagai media massa, ternyata aspek AMDAL ini adalah aspek yang sering dihiraukan atau tidak digubris, tidak terlalu diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada dan sudah berdiri. Berdasarkan data dari majalah Tempo pada tanggal 5 Juni 2007 yang lalu ya, ternyata dari sekitar 90 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Purwakarta ini ya, dia ngambil contohnya di Purwakarta, ternyata tidak lebih dari 5% yang peduli terhadap lingkungan. Ya, jadi cuma 5%, kurang dari 5% itu yang memperhatikan tentang lingkungan.
Maka tidak heran ya kalau kita jalan-jalan ke kota besar gitu ya, ke Jakarta, ke Surabaya, itu udaranya sangat panas sekali ya. Salah satunya dampak dari pengerusakan lingkungan. Jadi pemerintah kurang tegas dalam membatasi pendirian perusahaan-perusahaan, gedung-gedung tinggi yang mereka tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. Akibatnya, udara menjadi semakin panas dan terkontaminasi. Dan ini berdampak panjang ternyata. Jadi ini berdampak kepada kesehatan masyarakat, kesehatan sumber daya manusia yang nanti mendukung perusahaan, mendukung bisnis, mendukung pemerintahan di daerah tersebut. Sebagai contohnya, suatu ketika di suatu daerah itu airnya sudah tercemar akibat berdirinya pabrik-pabrik yang tidak memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Ternyata apa yang terjadi? Ketika air itu dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, ya, digunakan berbagai hal, bisa untuk kadang-kadang kalau yang di sekitar kali itu ya, itu dia kadang-kadang mencuci di situ, terus minum juga kadang-kadang menggunakan air dari situ. Bahkan air tanahnya pun itu sudah merembes ya, air sungainya sudah merembes masuk ke air tanah. Nah, ketika air sungainya itu kotor, maka yang terjadi adalah dia mengandung berbagai sumber penyakit. Dan ironisnya, sumber penyakit tersebut itu dikonsumsi, diminum, digunakan oleh masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat di sekitar itu banyak yang terserang penyakit. Kalaupun tidak terserang penyakit, maka ketahanan tubuhnya pun tidak sebagus ya masyarakat yang tinggal di lingkungan hidup yang sehat. Nah, ini dampaknya ternyata sangat panjang sekali. Dampaknya sangat jangka panjang sekali. Dari lingkungan yang buruk berpengaruh ke kesehatan anak-anak, kesehatan orang-orang situ ya. Anak-anak misalnya. Pengaruh kesehatan anak-anak di sekolah itu juga tidak akan konsentrasi untuk belajar. Karena kesehatannya terganggu. Karena nutrisinya pun terganggu ya, bermasalah. Nah, ini akan berpengaruh menjadi membentuk karakter anak-anak yang tidak cerdas. Jadi dia kecenderungannya tidak bersemangat ketika sekolah, dia kurang disiplin, tidak bisa mencerna pelajaran di sekolah. Itu salah satunya akibat dari kondisi lingkungannya yang kurang sehat. Lalu akibatnya bagaimana? Akibatnya nilai-nilainya menjadi buruk ya, nilai-nilainya buruk, rapotnya jelek. Rapotnya jelek nanti dampaknya jadi ijazahnya juga tidak memberikan nilai yang bagus. Kalau ijazahnya jelek, maka dia akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kalaupun mendapat pekerjaan, maka dalam proses kerjanya pun akan sulit mengikuti tuntutan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini dampaknya sangat panjang sekali. Nah, apa yang terjadi ketika ini terjadi pada lebih dari satu anak, 2 anak, 3 anak, bahkan bisa satu kampung mengalami hal seperti ini, tentu kampung tersebut akan mengalami kendala atau kemunduran. Nah, pemerintah melihat ya, pemerintah pemerhati lingkungan ini melihat dampak yang sangat panjang ini, akhirnya memberikan sebuah anjuran bahwa sebuah perusahaan ketika akan didirikan, dia harus memperhatikan unsur pelestarian lingkungan ya, harus melihat bagaimana dampaknya terhadap lingkungan hidup. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan hidup. Nah, oleh sebab itu dalam aspek kelayakan bisnis ini perlu mempertimbangkan analisis dampak lingkungan ya, analisis dampak lingkungan. Nah, ini contohnya ya, ini contoh real tahun 2007. 2008 juga ada, 2009 ada. Ini saya ngambil contoh dari tahun 2007 ya, yang di slide ini. Ini nyata, real, terjadi. Nah, bahkan di Jakarta Utara itu ya, jadi
dari 648 perusahaan dan bangunan, baru 218 perusahaan yang sudah memiliki sertifikat AMDAL, ya. Jadi dia udah udah lulus evaluasi AMDAL. Ya, dia juga udah memiliki dokumen pengelolaan limbah, memiliki dokumen tentang kesehatan lingkungan dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Ya. Nah, ini penting diperhatikan ketika kita membangun sebuah perusahaan dan melakukan sebuah analisis kelayakan perusahaan, analisis kelayakan bisnis. Ini kalau dilihat ini berapa persennya ya? 30%-nya ya. Baru 30%, artinya 70% itu ternyata masih dipertanyakan. Bahkan tidak sedikit mungkin yang melakukan pengrusakan lingkungan. Banyak pohon ditebang gitu ya, untuk memperluas lahan usahanya ya. Kemudian membuang kotoran limbah industri pun itu kadang-kadang tidak difilter atau tidak disaring terlebih dahulu. Langsung saja dibuang ke pembuangan. Pembuangan itu ternyata mengalir ke sungai. Sungai mengalir dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi penyakit ya yang tadi saya sebutkan. Nah, ini contohnya juga ya. Jadi pencemaran limbah ya, limbah itu bisa juga pencemaran terhadap udara ya, limbah udara. Berarti udara kita menjadi tercemar ya. Kemudian juga bisa pencemaran air ya, pencemaran air. Jadi ini pencemaran terhadap air. Lalu ada juga pencemaran suara. Nah, ini suara ya, suara juga ada. Jadi pencemaran suara ini menimbulkan kebisingan. Ya. Kalau kita melihat sejarah ya, sejarah revolusi industri yang terjadi di Inggris. Di Inggris itu dulu ketika awal mulanya revolusi industri itu kan dia memproduksi mesin-mesin yang luar biasa. Industri itu berkembang sangat pesat ketika zaman itu. Nah, yang terjadi memang secara produk ya itu sangat bagus, menghasilkan banyak sekali produk. Ternyata banyak juga dampak yang ditimbulkan selain terhadap masyarakat tapi juga terhadap lingkungan. Dampaknya apa? Dampaknya ternyata banyak lahan-lahan atau lingkungan hidup ya yang mengalami pengrusakan. Ada sebuah catatan yang menyebutkan bahwa kupu-kupu yang berwarna putih itu lebih sedikit dibandingkan dengan kupu-kupu yang berwarna hitam. Ya. Jadi kupu-kupu yang berwarna putih itu lebih sedikit, atau yang berwarna-warna merah, kuning, hijau itu ya, yang cantik-cantik itu ya. Kupu-kupu itu ternyata jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang berwarna hitam. Apa alasannya? Ketika itu peneliti di bidang biologi dia melakukan penelitian, ternyata terkait dengan kemampuan beradaptasi. Jadi karena adanya pengaruh industri itu menimbulkan polusi udara, banyak asap-asap hitam gitu ya. Nah, ini membuat kupu-kupu yang berwarna hitam itu bisa berkamuflase atau bisa menyamarkan diri ya, di udara. Nah, berbeda dengan kupu-kupu yang berwarna putih atau berwarna merah, kuning, hijau dan seterusnya. Itu akan tampak. Sehingga pemangsa itu akan mudah untuk menerkam ya, untuk memangsa kupu-kupu yang berwarna-warni ya. Nah, ini salah satu dampak dari adanya revolusi industri pencemaran udara. Itu terhadap binatang ya, terhadap manusia. Dampaknya luar biasa juga. Muncul penyakit-penyakit baru yang berhubungan dengan pernapasan. Jadi mulai banyak dikenal ya, penyakit asma, penyakit radang paru-paru dan sebagainya. Ini ternyata akibat dari revolusi industri yang banyak menyebabkan polusi di udara. Ya. Nah, ini dampaknya bisa jangka panjang. Jadi mungkin sekarang tidak terasa ya, secara instan mungkin tidak terasa, tapi ketika ini berjalan terus-menerus sampai beberapa tahun, nah ini akan berdampak signifikan ya. Kayak penyakit kanker gitu ya. Kanker itu mungkin
tidak sekaligus langsung kita rasakan. Kalau di penderita itu ya, seorang menderita kanker itu tidak bisa sekaligus diidentifikasi bahwa yang bersangkutan itu menderita kanker. Ini baru akan terlihat, baru terdeteksi ketika sudah berjalan selama beberapa tahun ya. Baru si A, si B ini menderita kanker. Nah, ini salah satu dampak dari pencemaran lingkungan. Itu contohnya ya, udara. Kalau air yang tadi ya. Terus bising. Nah, kebisingan juga polusi suara ya. Ini berdampak juga. Terutama terkait dengan kemampuan pendengaran manusia ya. Kemampuan pendengaran manusia. Jadi ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa seseorang yang bekerja lama di sebuah pabrik yang dia tidak menggunakan pelindung suara ya, pelindung suara, jadi telinganya tidak dikasih pelindung, ini akan lebih cepat mengalami ketulian, tuli ya, proses tuli ya, jadi tidak bisa mendengar, itu akan lebih cepat karena lingkungan sekitarnya itu mempengaruhi gendang telinga yang ada di tubuhnya ya, di telinga itu ya, itu terpengaruh, jadi bisa rusak. Jadi kalau lama-lama itu bisa rusak. Oleh sebab itu mestinya nih satu dua tiga ya. Ya, saya tidak tahu tiba-tiba Google Chrome saya tiba-tiba mati sendiri ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, itu salah satu dampak dari kerusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan ini kenapa menjadi perhatian penting karena memang dampaknya ini jangka panjang sekali. Sebab itu sebuah perusahaan ketika akan melakukan studi kelayakan maka analisis dampak lingkungan ini perlu diperhatikan karena kita akan melihat kira-kira apa sih yang akan ditimbulkan dengan berdirinya perusahaan tersebut di wilayah tertentu gitu ya, di lokasi tertentu dengan proses yang sedemikian rupa, proses bisnis yang sedemikian rupa ya, proses produksi apa produknya, kemudian limbahnya itu seperti apa, itu bisa terlihat juga ya dengan analisis dampak lingkungan. Tujuannya apa? Tujuan dan sasarannya apa? Untuk menjamin bahwa suatu usaha ini layak secara lingkungan, ya, baik secara lingkungan alami, binaan, sosial ekonomi, dan budaya ya. Maka dengan AMDAL diharapkan usaha atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien,
dan meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, itu ya. Jadi seperti itu gambarannya ya. Kenapa kita pentingnya? Nah, ini saya contoh-contoh gambar-gambar saja ya. Ini contoh-contoh terjadinya pencemaran lingkungan ya. Bisa dilihat di sini gambarnya, ini ada yang membuang limbah ke sungai ya. Limbahnya bermacam-macam warnanya ya. Bahkan ini juga membunuh binatang-binatang yang ada di sungai ya. Jadi binatang-binatang yang biasanya hidup dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa ya, ini terpaksa harus musnah ya gara-gara limbah. Nah, ini salah satu cara ya bagaimana kita bisa mengelola, memproses pencemaran lingkungan ya. Ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ya. Produksinya dia ada polusinya, polusi air dan polusi udara. Ini salah satu bentuknya. Gambar alur pengeluarannya ya. Nah, di Indonesia peraturan-peraturan apa saja yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup ya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 ya, itu tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 99, ini juga tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup ya. Jadi peraturan ini nanti menjadi pedoman apa saja yang harus diperhatikan dalam dokumen-dokumen tentang analisis dampak lingkungan hidup ya di Indonesia. Ini di Indonesia, tiap negara bisa berbeda-beda. Kalau di Taiwan mungkin lebih kompleks lagi ya, lebih ketat dia bagaimana cara mendaur ulang produknya ya, mendaur ulang produk-produk yang sudah digunakan, itu juga ada aturan kalau di sini ya. Misalnya mbak-mbak ini kan punya komputer nih, komputer satu saat tidak digunakan. Nah, ini ketika tidak digunakan ini kan pasti tidak dipakai lagi ya, akan dibuang atau dijual dan seterusnya. Nah, ini sisa dari komputer kita ini kan menjadi, kalau tidak didaur ulang, ini bisa menjadi penyakit, bisa menjadi sampah yang berbahaya. Contoh yang pernah terjadi itu ini mbak, yang dimonitor kita zaman dulu ya, itu kan sekarang kan modelnya flat ya. Kalau zaman dulu kan pakai tabung gitu ya. Nah, itu komponen-komponen di dalamnya itu ada zat yang sangat berbahaya. Dulu pernah di Amerika itu monitor itu tidak digunakan, dibuang. Nah, bingung nih Amerika buangnya kemana, akhirnya dibuang ke Cina. Jadi di Cina itu terjadi banyak sekali sisa-sisa barang-barang bekas yang tidak digunakan, elektronik terutama, monitor dan seterusnya. Satu desa itu ada banyak sekali. Dan pada awalnya memang ini menghasilkan nilai ekonomi ya. Jadi barang-barang bekas ini bisa dijual lagi dan ulang sebagainya, menghasilkan nilai ekonomi. Tapi ternyata ada komponen tertentu yang ini berbahaya bagi masyarakat ternyata. Jadi ada cairan khusus yang itu tidak bisa untuk didaur ulang di dalam monitor yang tabung itu. Nah, nampaknya menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, ini harus diperhatikan ketika kita mendirikan sebuah perusahaan terkait dengan produk kita. Ini produk kita ini kalau ada sampahnya ya, scrap atau waste-nya, ini mau gimana? Apakah bisa kita berdayakan untuk hal yang lain atau harus kita hilangkan, kita musnahkan? Ini bagaimana cara memusnahkannya? Itu juga harus diperhitungkan ya dalam analisis dampak sosial, dampak lingkungan ya.
Ya, ini undang-undangnya ya, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Jadi di sini mengatur tentang hak dan kewajiban. Di buku ini juga ada, Mbak, di belakang-belakang gitu ya. Ada beberapa pasal-pasal. Pasal 1, 2, 3, pasal 3 ya, ayat 1. Ini Undang-Undang nomor 23 ya. Jadi ada hak, kewajiban, peran, kemudian wewenang ya, wewenang. Terus bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi ya dalam pengelolaan lingkungan hidup ya. Ini ada di undang-undang sini. Kemudian ada sanksinya. Oh, ini ada sanksinya. Jadi kalau kita tidak mempertimbangkan tentang dampak lingkungan, ini bisa dituntut. Apalagi kalau menimbulkan korban di masyarakat ya, kerugian di masyarakat. Misalnya tiba-tiba ada masyarakat yang sakit, yang menjadi bahkan menjadi menderita kerugian secara fisik ya, itu juga bisa bermasalah. Jadi kita harus hati-hati dalam menganalisis dampak lingkungan ya. Ini contoh skemanya ya. Jadi bisa dibagi dua, ada yang tindakan disengaja, ada yang lalai ya atau alpa ya. Dendanya juga besar semuanya ini ya, baik disengaja maupun alpa. Kalau disengaja melawan hukum ya, mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, itu dendanya bisa mencapai 500 juta rupiah, Mbak ya. Pidana penjara sampai 10 tahun. Jadi dipidana terus didenda. Jadi 10 tahun di penjara tambah denda 500 juta. Jadi kita sudah tidak punya apa-apa ya kalau mengalami hal seperti ini. Kemudian yang lalai atau alpa ya, ini juga sama. Jadi kalau kita misalnya tidak tahu ke pemerintah tiba-tiba datang untuk melakukan pengecekan, kita tidak tahu gitu ya, pura-pura tidak tahu atau lalai, itu juga tetap dapat sanksi ya. Sanksinya bisa pidana 3 tahun, denda 100 juta ya. Bahkan bisa kalau menyebabkan kematian ya, atau luka berat yang tadi saya sebutkan, itu bisa pidana sampai 5 tahun, denda 150 juta ya. Ini sangat besar sekali, makanya ini bahaya ya kalau kita tidak memperhatikan tentang analisis dampak sosial, dampak lingkungan terutama ya. Nah, oleh sebab itu pemerintah mencanangkan sebuah kebijakan nasional ya dalam pelestarian lingkungan hidup ya. Jadi pembangunan yang harus memperhatikan lingkungan hidup. Jadi pembangunan industri, pembangunan bisnis, pembangunan perusahaan ya, itu harus memperhatikan fungsi lingkungan hidup. Karena ini dampaknya jangka panjang ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan antara pemanfaatan sumber daya alamnya ya. Apakah sumber daya alam yang kita gunakan ini, kita berdayakan ini adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau yang tidak bisa diperbaharui. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita memanfaatkan sumber daya alam itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini tentu konsekuensinya kita akan sulit untuk mendapatkan sumber daya alam itu kembali di masa yang akan datang. Ya. Nah, ini oleh sebab itu penting kita nanti kalau misalnya melaksanakan bisnis, suatu usaha, perusahaan, ini kita menggunakan sumber daya alam atau enggak gitu ya. Contoh misalnya ada sebuah perusahaan tambang ya. Tambangnya tambang batu bara. Nah, batu bara ini kan tidak bisa diperbaharui. Berarti ini harus betul-betul ketat dalam pengawasan oleh pemerintah.
boleh tambang batu bara, tapi pengawasan harus ketat sekali. Dan ada sebuah konsekuensi perizinan ya. Jadi ketika ingin menambang batu bara itu ada nilai perizinannya. Tiap berapa volume tertentu itu harus membayar berapa unit unit rupiah ya kepada pemerintah. Karena termasuk itu mengambil sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Itu sebagai ganti rugi nanti ketika sumber daya tersebut habis. Ya. Nah ini contohnya ya. Jadi ini sekarang kita bahasnya banyak ke kebijakan-kebijakan, Mbak ya. Apa-apa ya, ini lebih sifatnya lebih umum, lebih banyak ke wacana pelestarian lingkungan ya. Sumber daya manusia, sumber daya alam terutama. Ini ada indikator-indikatornya apa saja. Nah, apa itu AMDAL? AMDAL ya, secara singkatan itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL itu merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Ya, jadi apa sih dampaknya terhadap lingkungan atas berdirinya perusahaan kita, gitu ya? Ini dibuat pada tahap perencanaan. Kenapa? Karena nanti kita bisa melihat, memprediksi kira-kira dampak terhadap lingkungan itu seberapa jauh dari berdirinya perusahaan kita itu ya. Dari bisnis yang kita akan uji kelayakannya ini seberapa jauh, seberapa besar. Dan dalam pengkajian ini bisa meliputi berbagai hal ya. Bisa meliputi aspek fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap bisnis studi kelayakan suatu bisnis ya. Itu bisnis ya. Jadi mencakup aspek-aspek yang tadi saya sebutkan ya. Nah ini terkait dengan peraturan pemerintah. Jadi AMDAL itu adalah kajian mengenai dampak besar yang dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Jadi kajian tentang dampaknya ya, dampak lingkungan. Nanti untuk apa? Untuk mengambil keputusan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk didirikan. Nah, biasanya untuk nanti mendapatkan legalitas ya, kita ingin mungkin mendapatkan legalitas perusahaan misalnya. Itu pemerintah ketika akan memberikan legalitas berdirinya perusahaan kita itu membutuhkan dokumen pelengkap, yaitu dokumen AMDAL biasanya. Untuk perusahaan tertentu itu membutuhkan dokumen AMDAL. Jadi ditanya, ini Mbak ini mau bikin perusahaan apa misalnya ya? Bisnisnya bisnis pupuk misalnya, pupuk Korea misalnya. Pupuk Korea gimana prosesnya gitu kan ya, produksinya gimana dampak terhadap lingkungannya itu akan dicek. Jadi kalau udah bagus, dokumennya lengkap, masih dampak lingkungannya jelas, bagaimana cara mengelolanya juga jelas, nanti baru dikasih izin. Anda boleh diizinkan dapat izin pendirian usaha ya, seperti itu ya. Nah, dalam prakteknya kadang apa yang tertulis di AMDAL itu berbeda dengan kenyataan. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, sebab itu penting nanti pemerintah melakukan pengawasan secara intens terhadap perusahaan kita ya, terutama terkait dengan AMDAL. Apa kegunaannya? Ini ya. Biasanya digunakan untuk perencanaan pembangunan wilayah ya. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana suatu usaha dan atau kegiatan ya tadi ya. Kemudian memberikan masukan untuk menyusun desain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dan memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
Saya dulu pernah melihat ya di sebuah bangunan gedung itu, jadi ketika proses pembangunan kan biasanya ditutup ya oleh, karena ini berbahaya ya untuk orang yang sering lewat di situ ya. Biasanya ada pelindungnya. Nah, kemudian di dekat situ juga ternyata ada tempelan semacam poster, itu dijelaskan bahwa dampak dari pembangunan ini tuh nanti akan bagaimana gitu ya, akan bising mungkin, makanya harus hati-hati kalau lewat sini, nanti mungkin kadang-kadang ada banyak polusi, makanya harus kalau bisa lewat sini pakai masker dan sebagainya, itu dijelasin, jadi masyarakat itu bisa tahu, bisa mengerti ya. Tentu kalau masalah izin RT RW jelas ya, itu harus jelas ya, harus dilakukan karena berhubungan dengan kerukunan antar masyarakat ya, itu juga penting. Jadi ada nih sebuah perusahaan yang membangun tanpa izin RT RW, itu bangunnya tuh sampai malam-malam itu juga bangun, jadi malam-malam itu dak-dok gitu, pas dicek lagi pada bangun, jadi bangunnya malam. Nah, ternyata masyarakat sekitar situ protes. Wah, ini malam-malam waktunya istirahat, kenapa mereka bekerja gitu ya. Mereka bekerja. Akhirnya protes. Dan dampaknya menjadi perusahaan tersebut tidak disukai oleh masyarakat sekitar. Ya. Ini dampak yang penting ya, harus diperhatikan oleh kita ya dalam mendirikan perusahaan. Ya, jangankan perusahaan, kita saja ya, kalau kita tinggal di kompleks gitu ya, kompleks perumahan, di lingkungan masyarakat, itu untuk pas kita misalnya membangun rumah gitu ya, mau di tingkat atau mau dicat atau mau ditambah apa gitu ya, itu juga penting untuk meminta izin kepada warga sekitar situ. Jangan sampai proses pembangunan itu mengganggu kenyamanan, mengganggu keamanan ya, ketertiban dari masyarakat sekitar. Ini kalau misalnya mengganggu, itu bisa dilaporkan ke pihak-pihak terkait. Nah, kita nanti juga jadi tidak diberi izin, ya itu yang repot ya. Itu kalau membangun. Contoh yang lain, misalnya kita mau mengadakan acara ya, acara pernikahan misalnya di kampung ya, di kampung atau sunatan, itu juga harus izin ke warga sekitar, ke rumah-rumah kalau perlu, karena itu akan menyebabkan kebisingan ya, kebisingan. Kadang ada yang merasa terganggu terhadap aktivitas kita. Nah, itu kan ketika terganggu, maka setelah selesai mungkin nanti jadi menimbulkan konflik, permusuhan, tidak suka pada kita ya, akhirnya jadi konflik di masyarakat. Ini juga harus dipertimbangkan ya, harus kita perhatikan. Nah, kalau lebih terstruktur itu dengan menggunakan AMDAL ya, dokumen AMDAL ini. Prosedurnya ya, biasanya ada screening dulu wajib AMDAL, apa aja syarat-syaratnya, requirement-nya itu diturunkan dari undang-undang ya. Kemudian ada penilaian, biasanya ada tim khusus ya yang melakukan penilaian AMDAL ya, tim khusus, atau untuk perusahaan tertentu dia menyewa jasa konsultan yang memang dia spesialis dalam pengkajian AMDAL ya, pengkajian AMDAL. Nah, dokumennya apa saja ya? Ada dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup ya, itu dikenal dengan KA AMDAL. Kemudian dokumen analisis dampak lingkungan hidup ANDAL ya, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL, dan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup RPL. Yang dokumen pertama, kedua, dan ketiga ini banyak digunakan ketika tahap awal ya. Nah, yang keempat ini biasanya nanti banyak digunakan sebagai acuan ketika tahap pemantauan atau pengawasan, controlling. Jadi agar perusahaan kita bisa tetap berada dalam track yang kita inginkan ya, tidak merusak lingkungan.
Nah, ini apa saja rincian dokumennya ya. Kalau ke AMDAL itu biasanya ada dokumen berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL ya. Biasanya di situ ada penjelasan tentang dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas-batas studi AMDAL-nya sampai di mana. Kemudian juga tentang metodologi ya yang akan digunakan untuk mengkaji dampak lingkungan tersebut. Kemudian yang Anda sendiri itu berisi tentang telaah secara sistematis ya terhadap dampak yang penting dari suatu rencana kegiatan. Ini mengacu dari dokumen yang nomor 1 ya yang sebelumnya. Yang ini kerangka acuan ya. Nah, di sini nanti ditentukan berapa besaran dampaknya ya dari berdirinya perusahaan kita. Kemudian rencana pengelolaannya bagaimana? Jadi kan kita dengan perusahaan nih, perusahaannya dianalisis, oh dampaknya ini, A, B, C, D. Nah, nanti dari A, B, C, D ini kira-kira bagaimana rencana pengelolaannya untuk menanggulangi dampak A, B, C, D, E ini gitu ya. Jadi ada petunjuk-petunjuknya. Misalnya menimbulkan sampah yang banyak ya. Ini sampah ini gimana cara menghilangkannya? Apakah harus didaur ulang atau dibakar dalam tempat khusus atau bagaimana? Gitu ya. Ini harus dijelaskan di sini dengan rencana pengelolaannya. Kemudian juga tentang program-program pemantauan ya untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang tadi ya. Ini RPL ya. Jadi kajian AMDAL ini untuk perusahaan kecil itu jarang diterapkan. Tapi kalau kita misalnya mau mendirikan perusahaan bisnis-bisnis yang ya meski tidak terlalu besar, kecil, ya ini kita bisa jadikan catatan pribadi kita ya. Agar perusahaan kita ini tidak merusak ekosistem dan merusak kelestarian lingkungan ya. Karena tidak nyaman ya. Barangkali Mbak pernah merasakan ya hidup di kota yang penuh polusi dengan hidup kota yang tidak yang sedikit polusi ya, yang udaranya bersih ya. Pasti nyamannya mana? Nyaman yang hidup di yang udaranya bersih ya. Nah, itu juga berdampak terhadap kinerja elemen perusahaan ya, terutama unsur manusia untuk semangat berprestasi di perusahaan ya. Itu pengaruh dari lingkungannya. Jadi lingkungan sehat ini akan meningkatkan indeks kebahagiaan dari orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Kalau indeks kebahagiaannya tinggi, maka prestasinya dan motivasinya akan tinggi juga. Gitu ya. Nah, ini ada juga yang dikenal dengan Popper ya. Ini biasanya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, ini saya kasih gambaran saja, saya jelasin aja. Jadi biar kita punya wawasan apa yang terjadi di pemerintah kayak di negara kita. Ini ada tujuannya apa, proper. Kita skip saja ya ini. Nah, nanti ada peringkatnya, Mbak. Jadi perusahaan mana yang mendapat daftar hitam, daftar merah itu ada peringkatnya. Itu dilihat dari output limbah yang kita hasilkan. Ya. Ada indikatornya, ini indikatornya juga mengacu dari peraturan pemerintah ya tentang lingkungan hidup. Ini contohnya, misalnya kalau emisinya lebih besar dari 500% dari standar emisi ya. Nah, ini juga ada catatannya, jadi peringkat mana gitu ya. Kita skip saja ya.
peringkat merah. Nanti ini butuh nggak slide-nya? Kalau butuh nanti saya kirim ya, saya posting ya, nanti bisa di download. Jadi ini saya skip saja ya. Oke. Yang kemudian terkait dengan ANDAL ini, yang sering kita dengar adalah tentang pemanasan global. Ya, jadi pemanasan global ini adalah sebagai akibat dari tidak diperhatikannya pelestarian lingkungan. Jadi rekan-rekan bisa melihat di sini ya, ini contoh akibat dari adanya pemanasan global. Ini sebuah gunung Kilimanjaro ya di Afrika. Anda bisa lihat ini fotonya ya pada tahun 1970 dan tahun 2000. Tahu bedanya apa nih? Ini sama ya, lokasinya sama, ini diambil dengan posisi yang sama. Beda ya. Jumlah saljunya aja udah beda tuh ya, yang di atas gunungnya. Lebih banyak tahun 1970. Artinya udaranya ketika itu masih sejuk, masih relatif suhunya rendah. Tapi pada tahun 2000 udah mulai banyak yang mencair ya. Kabutnya juga berbeda ya. Kabutnya udah berbeda. Jadi ini terjadi akibat dari pemanasan global. Termasuk juga luas es ya di kutub utara dan kutub selatan itu juga berbeda, berkurang. Jadi es-es yang biasanya banyak itu ya menggumpal, gunung-gunung es sekarang mulai berkurang volumenya karena mencair. Akibatnya permukaan lautnya jadi menaik ya, karena yang sebelumnya gunung es itu berubah jadi cairan. Nah, ini salah satu dampak dari perubahan lingkungannya. Dari dampak dari perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan dengan pemanasan global gitu ya. Nah, ini juga salah satu gambar ya, kenapa suhu permukaan bumi dan troposfer ya, itu di atmosfer kita ya, lapisan di atmosfer kita tuh meningkat. Ya, salah satunya karena banyaknya lubang-lubang ozon ya, yang lubang itu semakin lama semakin besar. Karena apa? Karena lingkungannya, udaranya itu sudah tidak bersih lagi. Ya. Jadi pemanasan global akhirnya membuat lubang-lubang di udara kita ya, di atas kita itu jadi lubang-lubang. Sehingga matahari itu cahayanya itu tidak tersaring. Jadi langsung masuk. Ya. Langsung masuk. Ini contohnya ya. Pertama ini apa nih? 1. Panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya ya. Yang kedua, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer. Yang ketiga, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Nah, efek dari rumah kaca ini, panas matahari itu dipantulkan lagi ke bumi ya. Jadi efek dari gas rumah kaca ini ya, jadi terjadi pencemaran lingkungan, ini menimbulkan efek gas rumah kaca. Akibatnya apa? Akibatnya cahaya matahari yang harusnya dipantulkan lagi ke atmosfer ya, itu jadi dipantulkan lagi ke bumi. Yang keempat itu ya, gambar nomor 4 ini. Jadinya panasnya semakin banyak, akhirnya udara semakin panas. Es di kutub selatan, kutub utara itu juga mencair. Permukaan laut semakin tinggi karena airnya semakin banyak. Kalau permukaan airnya tinggi, maka pulau-pulau pun akan semakin
tenggelam ya, bisa tenggelam ya, kayak zaman dulu ya, zaman es itu ya. Zaman es dulu kan kebalik ya, dulu esnya yang banyak terus cair akhirnya terpisah itu ya, antara benua Asia dengan benua Afrika itu terpisah, itu gara-gara pengaruh dari perubahan lingkungan. Nah ini contohnya ya, gambar-gambarnya efek dari yang terjadi. Nah gas apa, kayak gas CO2 ya, yang keluar dari kendaraan ya. Nah apa saja sih yang menjadi limbah itu yang perlu kita ketahui? Karena perusahaan kita didirikan nanti tentu biasanya mengeluarkan limbah. Limbah itu apa saja? Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Dari kegiatan apa saja? Bisa kegiatan rumah tangga, rumah sakit, industri, pertambangan, dan lain-lain, itu limbah. Limbah. Jadi kegiatan rumah tangga itu juga limbah, Mbak ya. Jadi kalau Mbak ini tinggalnya di dekat pinggiran sungai, itu limbahnya jangan dibuang ke sungai. Ya, limbah-limbah rumah tangganya itu jangan dibuang ke sungai. Nah, itu akan mencemari sungai. Saya pernah main itu ke daerah Bogor ya. Di Bogor itu kan udaranya bagus ya, sejuk ya. Tapi sayangnya ketika saya melihat sungai-sungai yang di sana sekarang udah mulai banyak yang tercemar. Jadi masyarakatnya kurang peduli. Limbah-limbah rumah tangga itu dibuang sembarangan. Bahkan anak kecil pun ya, ketika jalan itu ya, ketika sambil minuman dari kemasan itu ya, kemasannya setelah habis langsung dibuang ke sungai. Itu saya juga agak sedih itu ya, melihat kondisi seperti itu. Nah ini dampaknya panjang ya. Nah ini limbah menurut peraturan pemerintah ya, apa saja: limbah industri, rumah sakit, tambang, kegiatan rumah tangga ya, limbah laboratorium, dari kegiatan pemanfaatan atau pengolahan itu limbah juga ya. Terus ada juga tentang limbah B3 ya. Ini limbah yang sering dikenal ya dalam analisis dampak lingkungan. Limbah B3. Ada di sini di halaman berapa nih? Limbah B3. Nah, ini tadi. Halaman 6.52 ya. Pengelolaan limbah B3. Nah, limbah B3 itu adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Jadi B3 itu singkatan, Mbak. B-nya pertama itu bahan, B keduanya berbahaya, B ketiganya beracun. Jadi bahan berbahaya dan beracun. Itu penyebabnya apa? Dari sisi sifat dan konsentrasinya ya, serta jumlahnya ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ini dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Itu limbah B3 ya. Jadi kalau kita melihat suatu sisa ya dari sebuah industri, nah ini dilihat nih apa, ini kira-kira masuk kategori B3 atau tidak. Kita lihat dari ini mengandung bahan beracun dan berbahaya atau tidak gitu ya. Kalau mengandung berarti dia kategori limbah B3 ya. Kalau mbak-mbak atau mas-mas, mas-masnya nggak ada ya, mungkin Mas Taufik ya kemarin ya, saya sempat ngobrol di tatap muka, dia menjelaskan dia kerja di elektronik, jadi itu juga kadang-kadang ada limbahnya juga cukup berbahaya ya. Itu jadi limbah itu harus dikelola. Nah, bagaimana mengidentifikasinya ya? Bisa dari sumber, bisa juga dengan uji lab ya, atau uji karakteristik ya, dan uji toksikologi ya. Toksikologi itu berhubungan dengan toksin. Toksin itu zat racun virus ya, bakteri ya.
yang ada di limbah tersebut. Ini harus dites ya apa dampaknya. Nah, nanti dikelompokkan mana yang termasuk B3, mana yang tidak B3 ya, non B3. Nanti untuk apa? Kita bisa mengetahui metode apa untuk menangani ya, penanganan, penyimpanan, pengolahan, dan pemanfaatan dan penimbunan dari limbah kita ya. Ini apakah yang kita lakukan ya? Kita punya acuan. Apakah perlu dimanfaatkan lagi? Mau kita apain sih ini untuk menghilangkannya gitu ya? Karena kadang-kadang ada ya industri yang dia nguasal saja ya. Dia ada bekas-bekas plastik gitu ya sebagai limbahnya, dia dibakar. Nanti dampaknya bakar itu justru plastik itu mengandung racun ketika di plastik tertentu ya, plastik tertentu bukan cuma plastik tertentu ya. Itu mengandung racun ketika dibakar. Jadi aromanya itu menimbulkan racun. Ini yang harus diketahui ya oleh kita ketika kita melakukan analisis kelayakan usaha terutama berkaitan dengan dampak lingkungan. Nah, ini penjelasan-penjelasan pasalnya ya. Ini rata-rata ini materinya itu banyak dari peraturan pemerintah, Mbak. Ya, jenis limbah-limbah ini. Jadi pembagiannya, sumbernya ini ya peraturan pemerintah. Sumbernya dari sisa proses suatu industri ya, atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiahnya ya. Bisa juga dari bahan kimia yang udah kadaluarsa ya. Itu menjadi limbah B3. Misalnya kita memproduksi tekstil ya, tekstil. Kita memproduksi kaos misalnya ya. Kaos itu harus disablon kan. Nah, sablon itu kan menggunakan zat kimia. Kadangkala dalam periode tertentu kita material untuk membuat sablon itu ya itu masih tersisa banyak. Nah, ini harus diapakan ya. Ini kalau misalnya dalam tempo waktu tertentu tidak dimanfaatkan atau tidak dihilangkan atau tidak diolah, ini bisa kadaluarsa kan. Nah, kadaluarsa itu menjadi limbah B3. Ya, bisa jadi limbah B3. Ini harus diperhatikan ya. Nah, ini uji-uji karakteristik ya limbah B3. Apakah dia mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi atau bersifat korosif ya. Itu diuji karakteristiknya bagaimana. Nah, ini juga penting nih ya. Jadi kadang-kadang ada sebuah pabrik terbakar, mudah terbakar. Ini mungkin gara-gara tidak pandai dalam mengelola limbahnya ya. Jadi bukan gara-gara kesalahan manusia saja itu. Human error saja terjadinya kebakaran di pabrik. Itu bisa jadi gara-gara zat sisanya, limbah-limbahnya itu tidak diolah dengan baik. Akhirnya dia mudah meledak. Akhirnya terbakar. Jadi satu pabrik, satu perusahaan itu akhirnya terbakar. Kalau pabriknya terbakar, apa yang terjadi? Mendapatkan kerugian yang besar. Kalau mendapatkan kerugian yang besar, maka perusahaan tersebut harus menutup kerugian tersebut. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan mengurangi tenaga kerja. Jadi tenaga kerjanya bisa dikurangin. Yang orang-orang yang biasa bekerja di situ harus dirumahkan ya atau dipecat ya, diberhentikan. Karena perusahaan tidak sanggup lagi membayar karena mendetak kerugian yang sangat besar. Jadi ini dampaknya bisa panjang, Mbak ya. Ini kalau kita mempelajari tentang limbah-limbah ini ya.
Nah, ini salah satu tesnya ya, bisa screening test atau fingerprint test untuk mengetes karakter dari limbahnya. Ini saya skip saja ya, bisa dari pH, kondisi airnya. Memang ini industrinya biasanya menggunakan jasa konsultan ya, konsultan dampak lingkungan, karena memang tidak tidak semua perusahaan terbiasa ya, tidak semua perusahaan terbiasa melakukan analisis dampak lingkungan. Jadi mereka lebih baik menyewa konsultan biasanya untuk melakukan pengujian analisis dampak lingkungan. Tapi kalau kita tahu ininya ya, minimal kita punya wawasan kira-kira apa saja sih yang menjadi konten pemeriksaannya gitu ya. Nah, ini limbah yang mudah meledak itu apa saja. Temperatur ya, ini saya skip saja ya, kita punya wawasan saja yang mudah meledak. Jadi ada berapa derajat, berapa suhunya, volumenya berapa, ini ada penjelasannya untuk membantu kita mengidentifikasi apakah ini limbah mudah terbakar atau tidak. Jadi tahu nanti kalau misalnya kita melihat ya sisa-sisa dari industri, dilihat nih, oh ini kok karakternya begini, zatnya cairan, misalnya cairannya kok seperti ini, terus dilihat ini kok kandungannya apa saja, ya. Ini mudah terbakar nggak? Oh berarti udah terbakar, berarti kita nyimpannya pun harus hati-hati, jangan sampai disimpan di yang suhunya tinggi gitu ya, jadi mudah terbakar. Atau zat apa yang menyebabkan dia berinteraksi sehingga menjadi sebuah ledakan gitu ya, itu ada. Mbak udah pernah nonton film ya, film di bioskop atau di TV ya, yang ceritanya tentang sebuah kereta. Kereta ini mengalami kecelakaan. Dan kereta ini membawa zat-zat kimia yang sangat berbahaya, zat-zat kimia yang sangat berbahaya, dan juga semacam pemicu dari suatu bom. Jadi zat ini berbahaya nih, kalau kena air itu justru meledak ya. Jadi dia keretanya terbakar. Nah, ini kalau kena air meledak. Ini cara memadamkannya ternyata tidak boleh pakai air, tapi harus pakai zat khusus ya, cairan khusus untuk memadamkan api. Jadi ketika jadi kecelakaan itu bingung, wah ini gimana cara menanggulanginya, cara mengantisipasinya, karena ini kalau tidak segera dibereskan, ini bisa di suatu tersebut bisa hangus karena ini mengandung zat yang sangat berbahaya. Nah, ini juga kita tahu karakteristiknya ya itu. Oh, nggak senang nonton film, aduh sayang sekali ya, harus nonton Mbak sekali-kali biar nggak stres ya, Rita ya. Nonton film sinetron Mbak, sinetron rohani gitu ya, itu bagus, cita-cita rohani, hidayah ya, buku-buku itu bagus ya. Film-film Hollywood juga bagus ya. Film India juga bagus Mbak, film India kayak Three Idiot Mbak ya, itu bagus. Jadi bagaimana Three Idiot. Kalau enggak yang zaman dulu tuh My Name is Khan Mbak, nah itu bagus tuh, aktornya juga cakep gitu ya, menyimpan makna yang bagus juga itu ceritanya ya. Nah kadang-kadang lucu ya, jadi kita itu kalau mau belajar ya, itu nggak harus dari buku saja. Jadi mbak-mbak ini kalau mau belajar apapun, mau belajar tentang teknologi, tentang dunia perkuliahan, tentang cara mendidik anak, ya, tentang cara cara belajar cepat, cara membaca cepat, itu bisa dengan
dibantu dengan nonton-nonton gitu ya, atau dengerin musik atau apapun, itu kadang bisa. Kadang ada beberapa film yang itu menyimpan nilai-nilai yang positif, Mbak. Ada sebuah film dari Amir Khan itu ya. Amir Khan, jadi ceritanya tentang seorang anak yang memiliki karakteristik khusus ya. Jadi anak ini dia dua bersaudara, yang satu kakaknya pintar sekali, yang satu ini dia memiliki karakteristik khusus. Jadi dia tidak mengalami keterbelakangan. Nah, orang tuanya ini dia membandingkan dengan kakaknya. Ini kamu sebagai adik harus bisa seperti kakakmu. Makanya dipush terus, belajar harus ini. Padahal dia sebenarnya dia butuh perhatian khusus, tidak bisa dipaksakan memiliki sama gitu ya. Nah, di film situ dijelaskan bagaimana harusnya kamu mendidik anak itu harus bagaimana gitu ya. Nah, dari situ bagus ada pelajarannya gitu. Jadi banyak manfaat juga ya kita kalau pintar untuk memilih ya film yang layak untuk ditonton. Kemudian apalagi itu ada film Thailand ya, film Thailand pendek, iklan pendek cuma berapa menit, itu juga bagus bagaimana kita mengajarkan sesuatu kepada anak kita. Jadi dia seorang ibunya tidak mampu untuk menjelaskan sesuatu, jadi dia memang sekolahnya juga cuman tidak begitu tinggi sekolahnya, SD pun mungkin tidak tamat ya, tapi dia cara mengajarkannya itu karena dia sulit untuk menjelaskan, dia caranya dengan memberi contoh. Jadi anaknya ingin apa, terus sama dia ditunjukin nih caranya gini. Anaknya ingin menjual barang gitu ya, dia coba kamu lihat ke pasar tuh bagaimana orang-orang menjual barang gitu ya. Jadi dia dengan memberi contoh, dan ternyata ketika itu anaknya ketika beranjak dewasa akhirnya dia menjadi belajar sendiri, bisa belajar sendiri dan menjadi lebih hebat dibandingkan orang tuanya. Nah, itu banyak Pak ya. Jadi banyak sekali hikmah ya kalau kita bisa mengambil hikmah dari berbagai kejadian ya. Nah, kembali ke sini Pak ya. Karakteristik limbah ya. Nah, limbah beracun ini juga bisa menimbulkan efek yang luar biasa ya bagi manusia ya. Lingkungan itu juga bisa berbahaya. Ada sebuah film juga ini ya terkait dengan gara-gara adanya limbah yang beracun. Jadi kayak pernah lihat ini film Resident Evil, Mbak. Nah, Resident Evil itu filmnya berkaitan dengan terjadi kebocoran limbah. Jadi limbah zat kimia untuk ini senjata biologis. Nah, ketika percobaan penelitian, ternyata zat kimia ini terjadi kebocoran. Akibatnya ini meracuni para peneliti di situ. Akhirnya orang-orangnya berubah jadi zombie, Mbak. Akhirnya ya dampaknya umat manusia jadi terancam. Nah, ini juga sebetulnya mirip ya dengan limbah beracun ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini limbah yang menyebabkan infeksi. Nah, ada zat-zat tertentu yang ketika menyentuh ke tubuh kita, ini menyebabkan tubuh kita itu menjadi rusak sel-selnya, sehingga ketika diobatin, ini sulit mengobatinya. Bahkan akhirnya karena penyebarannya sangat cepat, racunnya itu harus diamputasi. Jadi bagian tubuh manusia bisa diamputasi gara-gara limbah tersebut, menyebabkan infeksi. Ini bahaya ya. Bahaya sekali. Nah, yang bersifat korosif ini, korosif itu kayak menyebabkan karat ya Mbak ya. Karat-karat di besi-besi ya, itu bersifat korosif biasanya. Ini kalau kena manusia itu bisa menimbulkan iritasi, terbakar pada kulit. Ya. Kemudian karakteristiknya dia biasanya pH-nya kurang dari 2, sangat asam sekali.
basa, basa ya. pH itu ada pH-nya semakin tinggi semakin asam ya. Oh ya ini ya. Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah yang bersifat asam atau lebih besar dari 12,5 yang bersifat basa. Nah, ini juga ada juga uji toksikologi ya. Itu dilihat dari sisi kandungan bakteri dan virusnya biasanya. Toksikologi. Jangan salah, Mbak. Kadang-kadang ada ya sebuah bisnis, dia bisnisnya bisnis ini apa? Peternakan kucing Persia. Nah, peternakan kucing Persia ini kan lumayan nih omsetnya, kalau rutin itu bisa sangat besar sekali dengan biaya yang tidak begitu perawatan ya bagus ya, perawatannya memang ada biaya yang agak tinggi, tapi dia omsetnya juga luar biasa kucing Persia ya. Jadi kalau senang-senang kucing itu bisa memelihara kucing 2, 3, nanti ketika beranak itu anaknya bisa dijual dan harganya lumayan tinggi gitu ya di Indonesia itu ya. Satu satu anak kecil yang usia cuma berapa bulan itu bisa 1 juta lebih harganya. Nah ini bisnis ini berjalan kucing ya, cuman ternyata perusahaan ini kurang ya, dan perusahaan ini juga mempekerjakan orang-orang ya, terutama wanita ya, karena wanita itu lebih ulet ya, lebih tekun, teliti. Nah ternyata dia tidak melihat unsur kesehatan dari kucingnya. Jadi kucing itu mengandung bakteri ternyata, Mbak. Bakteri tokso Mbak ya, pernah dengar ya tokso ya. Dan tokso ini ternyata dia menyerang ke wanita ya. Jadi wanita itu bisa tertular bakteri tokso yang berasal dari kotoran-kotoran kucing atau kucing yang belum di apa tuh, divaksinasi ya, divaksinasi itu belum. Nah ini dampaknya apa? Dampaknya ternyata dia bisa menyerang ke wanita. Jadi wanita itu bisa terkena tokso, bakteri tokso. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang wanita terkena bakteri tokso? Ini akan berpengaruh kepada janinnya, Mbak, ternyata. Jadi janin kita, janin wanita yang dalamnya ada bakteri tokso yang masih aktif ya, itu bisa bermasalah. Jadi janinnya tidak akan berkembang kalau kita misalnya punya anak gitu ya. Kita sedang hamil atau wanita tersebut sedang hamil, wanita tersebut memiliki bakteri tokso, maka janinnya itu bisa dimakan oleh bakteri tersebut. Atau ketika lahir itu akan mengalami kecacatan. Ya. Jadi itu penting kalau misalnya nanti mbak-mbak misalnya atau yang udah pernah mengalami kehamilan ya, atau yang akan, nanti harus dicek ke laboratorium ada toksonya atau enggak. Kalau enggak ini harus di treatmentnya, obatnya apa gitu, harus dihilangkan karena dampaknya ke janin. Jadi kalau misalnya punya bakteri tokso atau virus tokso itu ya, itu sebaiknya disembuhkan dulu. Setelah disembuhkan baru berencana untuk memiliki anak. Jadi anaknya nanti akan terlindungi, lebih sehat, ya, tidak terkena bakteri tersebut. Ya. Nah ini salah satu dampak-dampak yang tidak kita perhatikan, tapi ketika ini terjadi ini dampaknya sangat besar sekali. Ya. Tokso, terus apalagi rubella ya. Itu virus-virus itu ya. Itu virus-virus yang biasanya terjadi di sekitar kita yang hinggap ya di perempuan di sini. Jadi kalau makan pun itu harus bersih, Mbak, harus higienis. Terus kalau makan yang mentah gitu ya, yang senang makan mentah itu juga bakteri mudah hinggap di situ. Ya ini berdasarkan uji toksikologi ya. Nah ini faktor-faktor apa aja yang harus dipertimbangkan. Nanti saya kirim aja slide-nya ya. Saya baca di sendiri.
Nah, ini melalui apa saja? Bisa melalui mulut, bisa melalui pernapasan, bersinggungan dengan kulit. Efeknya bisa kena racun ya, toksik ya. Kemudian jumlah bahan beracunnya berapa persen, lamanya, ketahanan seorang itu juga bisa berkurang gara-gara kena racun. Jadi cukup berbahaya ya ternyata Mbak ya, kalau kita kurang care terhadap kesehatan. Jadi kebersihan itu emang harus dijaga di perusahaan kita, karena biar sehat, bisnis kita sehat, kebersihan bagus, orang-orang yang kerja juga sehat, maka tinggal menunggu mendapatkan keuntungan yang besar ya. Ini contoh bahan kimianya ya. Toksik ekstrim, toksik tinggi, toksik sedang, banyak toksik-toksiknya ini ya. Ini untuk yang gas ya. Debu pun itu juga bisa menimbulkan keracunan. Debu batu bara ya, grafit. Nah, ini kalau misalnya bekerja ya di perusahaan, di bisnis yang kadang-kadang ada banyak debu, asap-asap, ini butuh menggunakan masker ya untuk perlindungan, untuk melindungi diri kita. Debu pun ada yang inorganik, ada yang organik. Yang organik itu bisa dari bakteri, dari jamur, ada serat tanaman, itu juga bisa. Nah, ini bentuk bahan kimia yang beracun ya. Ada yang organik, ada yang kimia organik, ada yang logam. Organik, alkohol, ester, pestisida, ini bahan kimia beracun. Alkohol ini juga kimia beracun. Jadi kalau orang yang suka minum alkohol ini sebenarnya juga minum bahan kimia beracun. Ini bahaya ya, bisa merusak tubuh kita. Makanya kalau orang mabuk itu pikirannya menjadi fly. Menjadi fly itu menjadi apa ya? Jadi tidak sadar, dia tidak bisa berpikir secara sehat karena kena racun yang menyerang ke otaknya. Logam merkuri ya, ini yang terkenal juga, merkuri ya. Nah, kemudian limbah yang lain adalah kebisingan ya. Ini juga jadi limbah, jadi noise, polusi suara. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Ada yang tuli sementara, bisa ada tuli permanen. Nah, ini yang di perusahaan biasanya, kalau perusahaannya udah profesional ya, udah besar, itu ada tingkat intensitas bisingnya. Jadi mesin-mesin itu kan dia bergerak nih, beroperasi. Ketika beroperasi itu kan menimbulkan kebisingan. Nah, berapa kadar kebisingan itu yang masih bisa diterima, yang masih bisa ditoleransi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mesinnya itu lama dipakai, itu kan jadi aus ya, jadi rusak, itu biasanya tambah bising. Nah, ini untuk menanggulanginya dia harus segera diganti atau diperbaiki. Nah, kebisingan itu harus bisa dikurangi. Ini ada tingkat intensitas kebisingan. Nah, ini cara mengujinya ya. Bisa mukul-mukul pun itu juga bisa menimbulkan kebisingan. Nah, ini cara mengendalikannya ya, bisa dirubah sumber suaranya, atau dikasih peredam, atau mendesain knalpotnya. Nah, ini yang anak-anak muda ya, yang biasa di kota-kota besar di Indonesia itu sering mendesain knalpot suaranya ya, suka di aneh-aneh gitu ya, aneh-aneh. Memang terlihat keren bagi dia ya, tapi itu ternyata sebetulnya itu menimbulkan polusi suara. Jadi kalau dia sering menggunakan motor tersebut yang bising itu, maka dia akan rusak pendengarannya, karena desibelnya itu
Desibel itu mengganggu genderang suara ya, genderang telinganya gitu ya. Nah, ini caranya bisa menggunakan redam atau juga menggunakan alat bantu ya, kedap suara ya. Alat pelindung. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melihat ya apa saja limbah-limbahnya, kita bikin dokumennya, penanganannya, rencananya, dan sebagainya. Nanti langkah selanjutnya kita evaluasi ketika di perjalanan ya. Jadi intinya semua perusahaan itu pasti memiliki limbah atau memiliki sisa akhirnya yang tidak dipakai ya. Oleh sebab itu, sisanya itu tentu akan berdampak terhadap lingkungan. Sehingga perlu untuk diikutsertakan dalam properti yang tadi ya, untuk mengetahui dampaknya, untuk membuat perencanaannya untuk penanggulangan dampak-dampak lingkungan. Nanti pemerintah dia akan membagi karakteristiknya. Jadi mana perusahaan yang memberikan dampak lingkungan paling buruk, gitu ya, itu kan dimasukin kategori-kategorinya. Kemudian juga dilihat dari hasil kontribusinya ya terhadap pemerintah. Nanti diukur kira-kira besar mana kerugian yang ditimbulkan atau keuntungan yang ditimbulkan ya. Nah, ini contoh jenis-jenis industri yang diprioritaskan dalam penilaian dampak lingkungan yang proper. Ini contoh instalasi pengolahan limbah air ya yang terkena polusi. Nah, sekarang kalau di Indonesia, di kota Bandung itu udah mulai mengembangkan sebuah alat khusus untuk mengolah limbah air ya, limbah sungai. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dia kemarin bekerjasama dengan CSR-nya Bank Indonesia. Dia sekarang sudah mencanangkan sebuah mesin khusus untuk mengolah limbah air ya, menjadi lebih bersih. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini kalau jalan-jalan ke luar negeri ya, sekarang ke luar negeri ya, ke San Jose ya, terutama San Jose, Santa Clara, ini Anda bisa melihat sebuah infrastruktur terbesar pengelolaan air. Jadi masyarakat itu bisa menikmati air bersih ya. Nah, bagaimana mengelola air limbah? Ada secara fisika, kimia, biologi, dan bisa juga dengan lumpur ya. Jadi lumpur itu bersifat menyaring limbah. Ini secara fisika. Ini secara kimia ya. Saya skip saja ya Mbak ya, ini karena mungkin Mbak mungkin tidak belajar dalam ya tentang ini ya. Ini tapi ini ada yang praktis juga Mbak, yang apa? Bisa kita terapkan. Misalnya dengan menggunakan lumpur. Jadi dengan lapisan kasar dengan simpan 15-20 cm masukin ke lubang-lubang gitu ya. Kayak filter air Mbak. Pernah lihat filter air?
Kadang kita kalau misalnya mengebor sumur ya, mengebor tanah, itu kan air tanahnya tidak selamanya langsung bening. Kadang yang keluar tuh airnya warnanya kuning, kayak besi ya, berkarat. Nah, itu dilakukan proses filterisasi. Ditarik oleh pompa, dimasukin ke filter. Di filter itu ada semacam apa itu? Kerak-kerak karbon untuk mengikat kotoran-kotoran, mengikat besi-besi ya yang terkandung dalam air. Lalu setelah diikat itu, kemudian nanti disaring lagi, diendapkan itunya ya, diendapkan besinya, zat-zatnya. Nanti kan tinggal airnya saja tuh. Nah, airnya itu yang disalurkan, digunakan. Prinsipnya hampir seperti itu, Mbak, hampir sama. Ya. Nah, ini contoh pengolahan limbah ya. Water treatment plant. Wah, jadi belajar ini nggak apa-apa, Mbak ya. Memang ini salah satu poin dari analisis kelayakan bisnis secara aspek AMDAL. Ini contohnya pada pabrik tekstil. Jadi ada menggunakan bahan pewarna. Nah, bahan pewarna itu karakternya apa? Ada polister, ada polyester. Ini secara kimia ya. Nah, ini proses finishing dari cottonnya ya. Jadi mulai bahan mentah masih berupa kain sampai di proses pengerolan, kemudian dikasih warna, pewarnaan. Prosesnya seperti ini contohnya. Ini finishing wall. Nah, pemerintah dalam hal ini untuk melakukan atau mengendalikan perusahaan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, dia mencanangkan program yang dikenal dengan UKL. UKL itu upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan UPL itu apa? Upaya pemantauan lingkungan hidup. Yaitu biasanya dikaji berdasarkan AMDAL ya. Jadi kadang-kadang kalau perusahaannya tidak terlalu besar ya, itu cukup memiliki UKL atau UPL. Jadi tidak perlu wajib melakukan AMDAL. Kalau perusahaan baru ya, misalnya kita mau bisnis kecil-kecilan, itu kadang-kadang ya nggak sampai perlu AMDAL, tapi cukup kita melengkapi dengan dokumen UKL atau UPL. Ya. Jadi AMDAL itu biasanya untuk perusahaan yang sangat besar, yang manufaktur besar gitu ya. Nah, kalau kita bekerja di perusahaan besar seperti itu, misalnya ya, kita harus tahu kan bagaimana AMDAL itu. Ya. Katanya tadi ya, belajar tentang yang tadi ya, yang saya jelaskan. Nah, ini prosedurnya ya. Ada formulirnya biasanya, Mbak. UKL dan UPL itu ada formulirnya. Siapa identitasnya, terus namanya siapa, rencananya, kegiatannya apa. Ini semacam ya identitas dari bisnis kita ya. Kemudian kira-kira dampaknya apa. Terus kita cara mengelolanya gimana gitu ya. Nanti diajukan ke siapa? Ke instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kota ya atau kabupaten. Nanti kita dapat sertifikat atau izin biasanya setelah melakukan prosedur pengajuan UKL dan UPL. Nah, ini hubungannya ya hampir sama, cuman UKL UPL itu lebih ke arah yang cakupannya lebih kecil ya, lebih kecil. Biasanya dikenakan bagi kegiatan atau perusahaan yang teknologinya sudah diketahui cara mengolah limbahnya.
Ini saya tidak melampirkan ya, ini ada contohnya sebenarnya tabel UPL dan UKL-nya. Contoh tabelnya ya. Tabelnya mana ini ya tabelnya? Formatnya masih Excel, Mbak ya. Coba saya googling di internet, sepertinya harusnya ada. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Terkait dengan analisis aspek AMDAL. Mbak Heni, Mbak Rita, Mbak Siti, Mbak Sri. Ini ada contohnya nih, saya kasih nih. Saya kasih linknya aja ya, nanti kalau Mbak mau download tinggal di download. Nah, itu contoh UPL dan UKL. PT Makmur Sejahtera Wisesa ya. PLTU ini. Jadi ada identitasnya, pemrakasannya, kemudian penyusunnya siapa. Nah, dokumennya seperti ini, Mbak. Skala kegiatan, luas bangunannya berapa, luas. Terus kita prosesnya ya ada survei lapangan, ada pengadaan lahan, itu bagaimana. Itu contohnya ya, nanti Anda bisa download contohnya UPL OKL sebagai gambaran ya, Mbak ya. Siapa tahu nanti suatu hari Mbak-mbak yang ada di sini yang mengikuti kuliah online studi kelayakan bisnis memiliki perusahaan sendiri ya, nanti bisa, atau udah ada yang punya ya, bagus, ini bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaannya ya. Gitu. Ada yang ingin tanyakan, Mbak? Sini bukunya sampai pasal-pasal ya, ada pasal 21, ada pasal 20, ini halaman 669 di modul ya. Sama nih aturannya yang tadi ya, ayat pasal-pasal. Sedang proses pengembangan ya, syukur Mbak, silakan, mudah-mudahan lancar ya. Nah, selama proses pengembangan ada kendala, Mbak? Banyak. Mumet, waduh, mumet ya. Ya, mumet kan ya nggak terus-terusan, Mbak ya. Kalau mumet refreshing, Mbak. Mumet refreshing ya. Nah, di sini di buku sini juga ada tentang aspek hukum ya. Aspek hukum ini terkait dengan bentuk badan usaha ya. Untuk perusahaan kita mau CV, mau PT, mau firma, mau apa gitu ya. Ini ada bentuk perusahaannya. Jadi badan hukum ini digunakan untuk menjamin dan melindungi perusahaan kita. Ketika ada misalnya ada sebuah kebijakan pemerintah yang membatasi tentang legalitas itu ya, atau juga terjadi
permasalahan tentang hak paten ya. Tiba-tiba produk kita dipalsukan sama perusahaan lain. Ya. Nah, kita dengan kita memiliki legalitas, kita bisa melakukan perlindungan terhadap produk kita. Kita bisa menuntut juga perusahaan yang lain. Berbagai bidang ini bermacam-macam ya. Mungkin secara substansi hampir sama ya. Mungkin secara teknis bisa berbeda. Misalnya di bidang pertanian kan itu berbeda karakternya ya dengan di bidang industri perusahaannya. Terus di bidang apalagi jasa juga berbeda. Namun secara substansi ini hampir sama sebetulnya ya, bagaimana kita mengukur layak tidaknya. Kalau pertanian mungkin dari sisi kondisi tanah ya, apa yang paling penting, aspek apa yang paling penting yang harus diperhitungkan dalam pertanian. Misalnya apa? Kondisi dari ininya ya, benihnya gitu ya. Ini benih sangat vital, kalau nggak ada benihnya yang bagus, maka kualitas hasil pertanian pun akan tidak bagus. Setelah benih bagus, berarti apa selanjutnya? Prosesnya. Ini proses bertaninya yang bagaimana yang bagus. Gitu ya. Ya, tanamannya juga. Jadi teman saya itu dia baru bergabung, baru belajar tentang bagaimana memproduksi atau menanam ini bawang. Nah pada awalnya memang banyak kegagalan, tapi setelah belajar dia belajar, oh ini pelajari ini teknik-tekniknya, mencari googling di internet dan sebagainya. Sekarang jadi yang terbaik di wilayah tersebut, padahal dia baru belajar ya. Nah itu bisa diberdayakan Mbak. Dari mulut yang awalnya tidak tahu, ketika kita tekun, rutin, nanti juga lama-lama juga tahu. Ya. Bob Sadino itu juga dulunya nggak tahu, Mbak. Bob Sadino itu dia dulunya dapat warisan, duitnya banyak. Nah, duitnya banyak itu lama-lama habis. Cuman punya sisa dikit, nah jadi duitnya habis itu buat jalan-jalan ke luar negeri. Terus dapat duit sedikit, tinggal sedikit lagi duitnya udah mau habis. Nah dia penasaran dengan telur, pas jalan-jalan ke luar negeri lihat tuh, ini telur di negara Eropa, di Belanda itu kok lebih bagus dibandingkan dengan di Indonesia. Ini bersih terus besar. Nah dia mengkaji ini gimana caranya gitu ya. Belajar lama, bahkan sampai jadi kulinya di sana. Belajar dari awal, dari posisi paling bawah ya, sampai jadi penjual keliling biasa gitu ya. Lama kelamaan sekarang sudah mapan, sudah besar, punya supermarket sendiri. Itu prosesnya memang panjang Mbak ya. Jadi kita harus bersabar ya, sabar kalau mau mulai bisnis dan usaha gitu Mbak ya. Ya barangkali ada yang ingin tanyakan lagi terkait dengan materi studi kelayakan bisnis. Ini materinya banyak yang saya simpulkan ya Pak ya. Jadi nggak saya detail dari buku. Karena di buku kan ini banyak ya, untuk 7 pertemuan yang cuma 2 jam bahkan itu tidak cukup, jadi saya ambil simpulnya kerangkanya. Nanti kerangka ini menjadi modal, menjadi acuan untuk nanti mempelajari secara detail di buku ini ya. Sini buku ini kan detail nih penjelasannya, ini apa detail sekali. Nanti mbaknya setelah dapat kerangka ini isinya apa, kira-kira untuk apa dari pertemuan online kita ini, nanti dibaca di sini detailnya. Oh ini tuh harusnya begini detailnya yang apa disampaikan itu gitu ya. Di sini. Di sini ada metode ekonomi aja finansial itu banyak dalam. Ada shadow price, ada ya, ada IRR, ada ini detail di sini. Mbak semua pelajari di buku ini juga. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa nanti ketika ujian, karena ujiannya pasti dari buku ini. Ya. Ujiannya pasti dari buku ini.
Jadi udah siap lah. Ya nggak usah repot lah. Misalnya ini ada berapa halaman nih? Ada berapa bab? Ada 8 modul. Dari kemarin nyicil aja ya. Setiap waktu luang 1 jam setelah subuh misalnya baca satu modul pelan-pelan juga selesai. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan saja ya pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa pada tatap muka hari Minggu ya, hari Minggu. Mungkin nanti lebih ke arah apa ya? Ini materinya sudah selesai sebetulnya. Paling ada sedikit tentang manajemen sumber daya manusia, tapi sepertinya Mbak-mbak juga udah pada paham ya. Nanti mungkin pas pertemuan tatap muka kita lebih banyak ke diskusi ya. Diskusi, berbagi pengalaman. Terus kalau ada yang bingung di lapangan, nanti kita sama-sama diskusikan ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Kalau nggak bisa jawab ya saya minta waktu untuk menjawabnya. Mungkin saya perlu untuk kaji lagi gitu ya. Oh, minggu depan berangkat. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Gitu ya. Kemarin cuma berdua yang datang, Mas Taufik sama Mas siapa tuh satu lagi, lupa saya. Itulah ya. Baik, Padrada, kita cukupkan dulu teman kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, atas perhatiannya, atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan, mudah-mudahan tidak mengurangi ya pemahaman Mbak-mbak sekalian. Mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan untuk kebaikan kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.